Siapa saja yang mengaku dia Mahdi. Siapa saja yang dibayat jadi Imam Mahdi. Antum tinggal tanya, boleh nanya ini. Punya nggak ada ilmu ini? Kalau enggak, fahuwa mudda'i. Wahuwa laysa bimahdi alladhi kunna nantazirhu. Itu bukan Mahdi yang kita tunggu. Ya, bukan Mahdi yang kita tunggu. Baik. Walau kana lahu atba' miliarat. Ya. Walaupun dia punya pengikut jutaan miliaran orang, kita nggak ada urusan. Oke, teman-teman yang makan Allah, pertemuan terakhir di tempat Habib Muhsin ya, Cafe Center, Rumi Center ya. Allahu Akbar. Kalau di sana itu mungkin bisa lebih ramai kita dan bisa jaga jaraknya lebih enak. Cuma saya dapat amanahnya di sini, jadi saya wajib juga mengihya di sini. Nanti kita jauhlah, insya Allah ke sana. Saya udah janji sama Muhsin dan teman-teman, sama-sama at-ta'awun ya, alal birri wa taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan. Maka kita juga buat di sana, insya Allah. Sebelumnya kita sudah menurunkan berapa karakter, berapa alamat aulia zahirnya. 9. Apa aja yang pertama? Jika dipandang, mengingatkan kita kepada Allah. 1. Yang kedua, mereka punya sultanul haq. Maksudnya mereka di dalam dirinya itu ada kemandirian. Jadi kolbunya merajai dirinya. Bukan dirinya yang kemudian dikuasai oleh junud-junudnya ini ya. Oleh emosinya, oleh segala macam. Dan mereka punya sultanul haq. Dan tidak ada yang bisa mengganggu itu. Nah, mereka ini tidak gampang dipengaruhi hatta oleh orang terdekatnya. Ya. Jadi kalau antum nggak beres, ini yang disebut beres sama dirinya sendiri. Ya, untuk masalah pemahaman ya. Kalau masalah hal-hal yang lain belum tentu. Tapi untuk masalah pemahaman, keyakinan itu dia nggak bisa berubah. Bukan keras kepala, bukan. Ini bukan keras kepala, ini kemantapan pemahaman. Kemantapan yakin. Jadi yakinnya sudah hakul yakin, bahkan di atas itu. Al-yakin kulluh, tamamul yakin. Inilah mereka. Ya. Maka mereka berorasi, menggunakan redaksi-redaksi dalam orasinya, dalam kalamnya, bukan untuk menyenangkan jamaah. Tapi karena ingin mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mereka ya. Mau 1000 orang di depan, berpendapat beda sama dia akan tetap beda. Kalau emang keyakinannya sudah beres. Bedakan ini dengan keras kepala. Ya. Ini ketenangan jiwa, kebeningan kolbu, bukan emosional. Bedakan orang keras kepala. Keras kepala nanti yang keluar adalah sibai, karakter-karakter buas. Adanya bengisan. Dia itu namanya keras kepala. Jadi beda karakter ini dengan orang-orang yang keras kepala. Orang keras kepala itu nanti keluarnya adalah kalam-kalam kebun binatang keluar semua. Ya. Jadi kalau antum melihat nih, saya misalnya, semoga nggak terjadi. Atau ada orang, udah mulai keluar kalam-kalam. Kalbun, kirdun, di kalamnya itu, ini udah cukup, kurangi dulu ngomong, dengerin dia. Kenapa? Karena itu masuk sini, nanti jadi karakter sama kita. Ya. Nar ente, ya itu hati-hati tuh, kalau udah kalimat-kalimat begitu. Ya. Banyak kiai, ustadz, orator begitu dan kita agak serem lah ya. Mungkin saya dulu pernah begitu. Saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, yang ketiga firasah. Nah, firasahnya kuat. Firasah itu apa? Lintasan yang masuk ke kolbu ketangkap sama dia. Antum kan dapat firasat tapi nggak ketangkep. Nah, dia bisa nangkep. Gimana nangkepnya? Nah, itu hanya bimbingan Allah kepada mereka. Apa kata Nabi? Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Hati-hati terhadap firasat orang beriman. Kenapa? Karena mereka bisa menangkap itu dengan nur Allah.
Nur itu artinya sesuatu yang membuat kita bisa melihat. Nur apa itu? Nur zikrillah. Nur mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi firasat ini tajam kalau sudah zikir. Ya. Yang kedua ilham. Nah, kalau sudah firasatnya tajam, nanti next-nya apa? Dia punya ilham. Jadi kalau mursyid nggak punya ilham, dia harus ngaji lagi. Bedakan was-was sama ilham loh ya. Was-was itu dari syaitan. Kalau nasiah kita, pikiran kita yang liar, namanya hawajis. Jika dari malaikat, disebut dengan ilham. Jika dari Allah disebut dengan khatir, warid, rabbani. Ada di kitab. Sebenarnya ada, Ibnu Athaillah Sekandari, lalu sebagian ditulis oleh Imam Al-Kushairi. Jadi kalau dari Allah apa? Khatir, warid, rabbani. Lintasan yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kalau jadi, dia kalau berkata apa, dia sama kayak kun. Ya, kalau orang ini ngomong apa, itu jadi kun deh. Kalau kun gimana? Jadi nggak? Bukan kunnya kita. Apalagi di YouTube ada Abu Kun Kun, ya. Kritikus. Nah, itu beda lagi itu ya. Cerdas. Cuma banyak orang tersinggung sama dia ya. Terus kalau bisikan itu muncul dari malaikat, ciri-cirinya apa? Habis wirid, habis istikharah, habis sholat hajat, terus antum minta isyarat kepada Allah. Yang pertama muncul biasanya itu khatir, warid, rabbani, biasanya. Ciri-cirinya pasti terjadi. Kalau nggak terjadi, berarti dia bukan khatir, warid, rabbani. Barangkali yang kedua, cepat sekali itu. Ilham namanya, ilham malaki. Antum pikir-pikir, masa sih, tujuh lagi ke dia. Namanya hawajis. Terus nolak lagi, halu nih kayaknya. Udah muncul lagi yang ketiga, was-was. Udah, ma'asyaitan. Maka ta'awuz lagi, zikir lagi, nanti dia hilang. Dulu Nabi, para sahabat, mereka latihan ini. Sekarang mana latihan itu? Antum cuma latihan gak jelas sekarang ya. Quran sibuk di makharij, Quran sibuk di mat, Quran sibuk di sanad, belajar hadis sibuk di sanad, sibuk di ijazahan. Ya bagus. Tapi istighal dengan ilmu zahir, ini kemudian membuat kita menutup mata dari ilmu yang batin yang Nabi wariskan kepada ulama-ulama. Akhirnya apa? Kalau ada orang begitu kita merasa, wah ini gila gitu. Halu kan? Khayali maksudnya. Ngayal dia. Baik, selanjutnya apa? Ciri-ciri wali. Nah, ini ketahuan nih kalau udah orang yang ngelawan dia meninggal. Dulu di tempat saya ada Syekh Mukhtar Al-Khalidi An-Naqshbandi. Beliau Syafi'iyun, sudah mufti makamnya dan usuli. Mentaksis sebuah ma'had madrasah tarbiyah Islamiyah di tempat saya, kelahiran saya. Ya. Beliau itu pernah diajak debat oleh seseorang, Timur Tengah juga. Beliau ngajinya di Mekah waktu haji, tapi balik nggak lama ya, cuma haji aja. Tapi lebih khatam ngajinya di gurunya Syekh Abdul Wahid As-Salihi dan Syekh Maulana Muhammad Sa'ad. Ya, semuanya Khalidiyun Naqsyabandiyun. Syekh Mukhtar ini dianggap sesat oleh seorang syekh, saya nggak usah sebut namanya karena itu aib. Ya. Maka adalah muridnya mengajak, ayo dibuat aja di debat terbuka. Si orang yang suka menyesatkan Syekh Mukhtar ini buat syarat, saya mau debat yang dengan syarat, nanti kalau ente kalah, ente dan murid ente ikut saya. Batalkan semua tarekat, tidak boleh ikut tarekat apa saja. Kata Syekh Mukhtar, tajib, saya terima. Maka berdebatlah mereka. Pendek cerita, debatnya panjang, kita nggak usah banyak-banyak. Kalahlah si yang penantang. Kata Syekh Mukhtar, ente nggak perlu ikut saya. Tanya aja ente. Tapi dia gengsi. Akhirnya bubar dan nggak ada hasilnya. Hasilnya begitu aja.
Dia tidak berubah sama sekali. Dia tetap mengatakan Syanus sesat, Syekh Mukhtar sesat. Apa yang terjadi? Dihikayatkan oleh guru saya yang bertemu dua orang ini, Syekh Hasan Basri Jalil, ya, bahwa orang ini sebelum meninggalnya, karena dia menyakiti para wali-wali Allah, orang-orang ahli zikir, dia lari-lari keluar rumahnya, masuk pasar, keluar kampung, biduni libas, tanpa pakaian. Nauzubillah min dzalik. Ya, kita takut suul akibah itu, ya. Itu terjadi, jangan sampai terjadi pada kita. Ya. Jadi sebanyak apapun dosa antum, dosa saya, dosa antum semua, jangan pernah sakiti kekasih Allah. Gitu. Baik. Nah, kekasih Allah itu bukan yang dikatakan oleh jamaahnya kekasih. Kekasih Allah itu bahasa kitanya wali. La ya'riful wali illal wali. Hanya wali yang tahu. Kalau jamaah yang ngomong enggak tentu. Apalagi kalau jamaah yang angkat mursyid. Ya. Nah, itu mah walinya jamaah. Mursyidnya jamaah. Wali itu Allah yang angkat. Allahu waliyul mu'minin wal muttaqin. Ya. Allah waliyul ladzina amanu. Allah lah yang menjadi wali orang-orang yang beriman. Ya. Terus, jadi apa ciri-cirinya? Orang yang nyakitin mereka, kalau dia meninggal duluan, dia meninggal su'ul khatimah. Tapi biasanya wali ini akan selalu datang untuk doain dia. Ini terjadi pada Imam Ibn Arabi, dikafirkan 7 kali setiap ba'da salat. Ketika orangnya meninggal, dia bacakan Fatihah 70.000, bukan, tahlil 70.000, disebut dengan zikir itaqah, man qalaha la khalal jannah, ya, yang baca ini kan masuk surga. Dihadiahkan, ya Allah, tolong 70.000 zikir ini engkau jadikan penebus kesalahan orang yang mengkafirkanku. Kenapa? Dia salah faham denganku. Dia ingin memurnikan agama, tapi yang terjadi dia mengeruhkan agama. Ada nggak wali begitu sekarang? Malah seneng, ya. Rivalnya mati, dia seneng. Dianggap, wah itu karena dia nyakitin saya, mati loh, gitu. Begitu sekarang. Tapi kalau wali, dia sedih, dia maka, oh iya dia mati karena nyakitin saya, tapi saya sedih, kasihan juga sih, gitu. Ada perasaan kasihan yang minimal, dikirim Fatihah. Ya. Dengan Fatihah itu insya Allah, ini bekal jawaban lah nanti di Munkar Nakir itu Fitnatul Kubur. Baik. Yang ke-6-nya apa? Orang-orang ahlillah, pencinta Allah, pencinta para wali, ittifaqul alsinah bisana alaihim. Semua sepakat memujinya. Siapa? Wali-wali Allah. Jadi bukan jamaah, ingat, bukan pengikut. Misalnya nih, saya punya pengikut jutaan. Pengikut saya mengatakan saya wali, ya saya belum tentu wali. Sampai ada satu wali yang mengatakan itu Ar-Razi waliullah, baru saya benar walinya. Gitu. Ya, persaksian itu perlu. Antum syuhada Allah fil ardh. Kalian adalah saksi Allah di bumi, begitu di hadis Muslim. Baik. Illa man ibtuliya bihasadihim, kecuali yang dihinggapi penyakit hasad. Tertar dulu. Kita punya tokoh nih, dibenci orang, belum tentu yang membenci dia itu karena hasad. Bisa jadi salah paham. Kayak tadi, orang yang didoain Ibn Arabi dia salah paham. Yang kedua bisa jadi karena memang dia tahu rahasia orang ini, bahwa orang ini bukan wali. Gitu ya. Yang ketujuh, doa mustajab. Kita tambahin, ke-8, ini langsung dikasih nomor ya, dipisahin nomornya. Zuhurul ayat. Allah munculkan ayat. Ayat itu artinya keramat. Bahasa Indonesianya keramat. Allah munculkan kadang-kadang keramat. Seperti melipat bumi, mecah badannya, katanya masuk kamar, tahu-tahu di masjid ketemu, jadi imam lagi. Ya. Dulu di Tanah Abang kan ada tuh, seorang kiai, masih hidup, tapi udah pindah, bukan di sono lagi, saya nggak boleh sebut namanya, ntar antum cari dia. Marah di sama saya nanti. Tiduran depan masjid. Datang muridnya yang kritis, dia bilang, Pak Kiai, Pak Haji, ayo masuk. Ya ente duluan. Tuh. Masuklah si murid ini ke dalam. Komatlah si muazin.
Yang maju siapa? Yang tidur di depan tadi. Loh, kapan dia masuknya? Nah, ini namanya mecah badan. Nah, itu salah satu zuhuril ayat. Inilah yang terjadi pada Sayyidina Ya'qub. Ayatnya ada falamma ra'a burhana rabbih. Kisah Sayyidina Yusuf. Nabi Yusuf di mana? Di Mesir. Ayahnya di mana? Di Yerusalem. Jauh loh itu, yang udah pernah ke sana. Mereka pernah? Pernah ke Al-Quds? Belum ya? Ke Mesir? Siapa yang udah pernah nih? Musa pernah ke Mesir ya? Oh, selatannya ya. Alhamdulillah Anda pernah ke sana ya. Jauhnya bukan main. Apalagi kalau kita mau ke Yerusalem lewat Sinai. Lewat darat. Ta'ban. Ya. Itu kok bisa Nabi Yakub muncul di hadapan Nabi Yusuf, lalu torabahu, mukulnya pakai tongkat. Sampai Nabi Yusuf kaget. Padahal lagi terkesima. Sisi nafs ya. Dan itu tidak dosa, karena masih dalam sisi khatarat, lintasan-lintasan manusiawi. Ya. Apa yang terjadi? Nabi Yusuf kemudian sadar. Melihat ayahnya muncul di depan. Ayahnya di mana? Yerusalem. Berarti bisa jadi mecah badannya, bisa jadi emang dia datang secepat mungkin. Tayyul ard. Al-masyu alal ma. Bisa jalan di atas air. Ya. Wah, ini banyak ini. Kalau jalan di atas air itu banyak, saya nggak bisa sebutin satu-satu. Ya. Jalan di atas udara, wah itu udah banyak deh ya. Saya nggak usah sebut. Mulai dari yang wali Allah sampai wali syaitan ada. Dan yang terakhir, apa tuh? Muhadasatul Khadir. Jadi bisa berkoneksi dengan Nabi Allah Khidir. Gitu. Nah, ini yang paling inti, yang paling belakang ini. Karena Nabi Khidir itu simbol dari ilmu laduni. Ilmu laduni. Laduni artinya ilmu yang diperoleh tanpa wasithah, tanpa wasilah. Langsung kepada hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang bisa berkoneksi kepada Sayyidina Al-Khidir alaihi salatu wassalam, ruziqa bil ilmi laduni. Dia diberi ilmu laduni, ya. Dan saya sudah sebutkan sebelumnya, al-muallif kitab ini Al-Hakim Tirmizi, kata Al-Attar dalam kitab tabaqatnya, mulazamah dengan Nabi Khidir 3 tahun setiap ba'da subuh. Ba'da subuh dia duduk, orang nggak ngelihat. Kalau ahli marifat bisa lihat dia, bahwa dia lagi ketemu dengan Nabi, kadang zahir, kadang batin. Kadang hilang, kadang kelihatan. Kayak gitulah, ya. Wallahu ta'ala alam, ya. Nah, lalu itu zahirnya yang terlihat. Lalu kalau kita ketemu, apa yang dia bicarakan? Kalau dia betul-betul wali, nah, kalau walinya wali khatmul aulia, maka semua ilmu ini ada 4. Kalau dia kutub atau abdal, budala, maka mungkin salah satunya atau setengahnya. Gitu. Ada beberapa macam ilmu yang sering mereka ceritakan. Ilmu al-bad'i. Jadi bukan hanya ngomong zikir. Ngomong zikir mursyid. Ya, mursyid biasa. Kalau mereka ngomong apa? Ilmu al-bad'i. Ilmu mengenai masa lalu. Jadi perbedaan ahli hakikat dengan ahli zahir syariat. Ahli hakikat berbicara masa lalu sampai ke alam qadim. Sebenarnya ahli kalam tidak menyebut qadim itu alam. Tapi dalam tradisi tasawuf boleh disebut alam. Kalau ahli kalam berhenti di azali, alam azali. Kalau qadim nggak disebut, hanya disebut mungkin daerah al-qadimiyah, ranah qadim. Ya, wallahu ta'ala alam. Jadi mereka ini ngerti, antum dulu ruhnya tiupan keberapa, namanya siapa, dulu kemana aja. Itu dia ngerti itu. Saya ngerti nggak? Enggak. Maka saya bukan mereka. Oke? Saya bukan khatmul auliya. Jadi jangan salah paham. Saya cuma menyajikan ini supaya antum nanti kalau beliau keluar, beliau muncul, antum bisa mengenalnya. Jadi walaupun sejuta orang membaiatnya jadi Imam Mahdi, kalau dia nggak ngerti ilmu ini, batal kemahdiannya. Paham? Ya, sekarang banyak nih yang ngaku Mahdi, betul? Ilmu pertama yang dikuasai apa? Ilmu bad. Oke, Hamzah ya. Ilmu bad'i ya. Ilmu masa lalu.
Kalau diurut ke belakang, alam janin, alam ruh, alam azali, lalu qadim. Ada ngerti semua tuh. Baik. Saya sudah sebutkan sebelumnya bahwa kita di sini dikasih nama. Benar nggak? Dan kita cari nama loh. Kuliah cari nama nggak? Nama doktor, nama MA, nama LC, nama SAG, apalagi SHI, SH ya. Macam-macam ya, SSI, sarjana, semua ilmu. Untung begitu, ada yang nulis soal sarjana susah hidup. Nah, kan susah juga tuh. Jangan sampai ya. Kita mau cari nama, maka ditambahin di depan kah, di belakang kah. Ada yang di belakang, MA, LC, PhD, ada yang di depan doktor, kiai, syekh, mursyid, itu cari nama semua itu. Tapi ada nama, ketika roh ditiupkan ke badan, maka muncullah nama. Nah, nanti dikasih hadiah nama itu. Siapa yang punya hak ngasih hadiah? Nabi Muhammad dan Imam akhir zaman. Dan saya juga bukan orangnya. Dia tuh nggak bisa kan minta nama itu ke saya. Ya, semoga nanti ketemu mereka. Ya. Dan yang ketiga, yang kedua ya, ilmu maqadir, ilmu mengenai rahasia takdir. Pada dasarnya Nabi, wali itu nggak tahu takdir. Tapi kalau Allah kasih tahu, bisa tahu nggak? Bisa tahu. Jadi dia ngelihat antum nih, Ridwan nih, itu langsung ketahui meninggalnya kapan, meninggalnya gimana tuh ngerti beliau ntar. Kok bisa begitu? Ya beliau dikasih tahu. Kalau beliau tahu enggak, dikasih tahu ya. Gitu. Nanti husnul khotimah apa suul khotimah itu ngerti dia udah. Ini bakal lama nih, ini istiqomah nih, ini enggak, itu beliau tahu. Nah, yang ketiga apa? Jadi maqadir itu masa depan ya. Bad'i masa lalu. Jadi dia ngeliat tuh siapa yang udah masuk surga, masuk neraka, gitu dia ngeliat tuh deh. Ya, ilmul misak. Misak ini kalau diterjemahkan perjanjian alam semesta, syahadat alam semesta, atau piagam-piagam alam semesta. Nah, ini ilmunya nih. Dan yang terakhir apa? Ilmul huruf, ilmu huruf. Ada ilmu misak. Orang kalau dapat ini, Allah nanti kasih izin dia bisa mendengar suara alam. Ya. Bisa dengerin suara zikirnya benda gitu. Subbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Bertasbih yang di langit, yang di bumi. Ini yang dikatakan oleh Sidi Ahmad Tijani yang saya pernah bahas sebelumnya, bahwa pada diri manusia ada ar-ruhul kudusi. Di samping ada ruhul hayawani, roh hidup, roh seperti binatang. Kita punya roh hayawani. Lalu Allah tiupkan yang suci itu namanya ruhul kudusi. Ruhul kudusi itulah yang merindukan Allah. Dia itu yang pengen ketemu Allah. Dia itu merindukan kekasih-kekasih Allah. Ruhul kudusi. Kemudian kalau di ini apa? Di benda-benda ini masih ada ininya loh, nyawanya loh. Tapi bukan seperti nyawa kita. Dia berzikir juga. Cuma kalau antum diperdengarkan kan bisa separuh-separuh gila antal. Kesini ada suara, ini sudah suara kan pusing ntar tuh. Ya. Maka salah satu nikmat Allah kepada kita sebagai manusia yang normal, kita tidak mendengar itu. Kecuali antum sudah di atas normal. Ya, kalau orang ini belum siap nih, ya separuh-separuh majnun ntar. Ya. Sebenarnya dia nggak gila, dia kayak orang gila. Nah ini yang kita sebut dengan majzub. Orang yang diliputi syauq ilallah, rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang baru meninggal barusan, Al-Habib Ja'far. Ya, Habib Ja'far ya, benar ya? Habib Ja'far. Nah, itu kan beliau kadang-kadang ngomongnya jelas, kadang-kadang ngomongnya gak jelas. Nah, kalau lagi jelas itu, di situ orang bisa ngambil faedah dari beliau. Jadi beliau sisi keguruannya, kemursyidannya itu muncul kalau lagi sadar. Tapi kalau lagi saker, lagi mabuk zikrullah, mabuk cinta, itu nggak bisa dijadiin contoh. Nggak kuat kita.
ya, Allah marhamhu wa'afi wa'afanhu, ya. Nah, lalu ada sifat zahir mereka, sifat karakter fisik, ya. Fal qasdu, apa arti qasdu? Sederhana. Qasdu ini bukan berarti dia nggak boleh kaya. Qasdu ini artinya apa adanya, nggak takalluf, ya. Wal hadiyu, ya, mengikuti petunjuk. Wal haya, malu, jadi dia malu ngusir orang gitu. Kayak Nabi, kalau ada sahabat lama-lama duduk di rumahnya kan nggak berani ngusir. Kalau saya kan berani ngusir antum, pulang. Berani kan kita. Baik. Yang berikutnya isti'malul haq fi madaqqa wa jalla. Menerapkan kebenaran dalam hal yang halus ataupun yang zahir. Sakhawatin nafs, ya, jiwanya humble, easy going, jadi nggak ribet, ya. Sama orang yang setelan tinggi dia bisa tinggi, sama setelan rendah dia bisa rendah. Wahtimalul adza, mau memikul masalah orang. Kalau Imam Mahdi, masalah orang sekarang apa? Kebanyakan masalah orang bukan di fulus yang diurus, masalah orang kematian. Jadi Al-Imam Al-Mahdi itu salah satu gelarnya adalah Sayyidul Arwah. Maka ruh yang matinya husnul khotimah itu pasti diurus sama dia. Beliau super sibuk gitu, ya, setiap hari. Nah, kalau orangnya nggak dikasih hiburan zahir oleh Allah, itu kayak orang mabuk. Baik. Warahmah, penyayang sama semua makhluk, bukan hanya manusia, semua makhluk. Warnasihah, tulus, kalau ngasih tahu orang itu tulus. Salamatus sadr. Apa salamatus sadr? Tidak menyimpan dendam, hatta kepada orang yang nyakitin dia. Teman-teman, ini jangan disalahpahami, tidak pernah tersakiti, bukan. Kan ada kita disakiti. Hati kita menjerit karena dizolimi. Jeritan itu didengar Allah enggak? Nah, itu udah sampai ke Allah. Tapi kewajiban kita adalah, ya sudahlah, saya lepaskan. Ini yang disebut salamatus sadar. Tapi yang tadi sudah naik ke Allah belum? Sudah naik, maka hati-hati, jangan pernah nyakitin orang. Ya, nyakitin yang sesuai di jalan, ya, kecuali nyakitin yang benar, supaya kita nggak salah lalu kita lakukan hal itu, supaya nggak terjebak kepada kesalahan lagi kita marahin orang itu. Itulah yang cerita. Husnul khuluq ma'allahi fi tadbirihi. Bagus adab akhlaknya kepada Allah dalam mentadbir. Nah, ciri-cirinya selalu menerima takdir. Kayak sekarang nih, takdirnya Allah, virus berkembang nggak? Nggak boleh. Kalau wali itu, ciri-cirinya nggak boleh dia doa, ya Allah angkat virus. Nggak. Kecuali sebagai manja-manja. Si wali ngomongnya gimana? Ya Allah, beri kami kesabaran. Kuatkan kami. Sehatkan kami. Paling gitu doanya. Jadi ini nggak akan doa, ya Allah angkat. Yang doa begitu, wali biasa. Wali am. Wali umum, ustadz biasa. Ya kayak kita inilah ustadz biasa. Ustadz kampung. Ya. Kita kan masih doa begitu, ya nggak? Disindir oleh Imam Abdul Hasan Syazili. Apa kata beliau? Al-wail, fal-wail. Celaka, celaka. 3 kali beliau ngomong. Orang yang ngaku beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, percaya kepada takdir Allah, tapi tidak meridhoi takdirnya. Sekarang Allah maunya apa? Virus berkembang, mau terserah. Kata siapa nih, kalau di TV itu yang YouTuber nih, Mardigu itu ya. Ya cerdas sih. Cuma kalau ngikutin pikiran dia terus kan pusing juga kita. Ya, otak konspiratif terus. Kita akhirnya nggak ada yang pernah percaya sama perintah, nggak percaya lagi sama ulama, nggak percaya lagi sama apa yang terjadi. Nanti hidup dalam bayang-bayang. Semuanya itu konspirasi. Capek juga. Iya, emang dunia ini nol aja enggak, kita tahu kok teori konspirasi. Cuma kadang-kadang mending nggak tahu daripada tahu. Iya kan? Bener nggak?
Kadang-kadang kita nggak tahu, pura-pura bego aja udah kan nggak ada masalah. Ya. Banyak kok orang-orang yang nggak tahu, aman aja. Sekali tahu, was-was, was-was. Orang kalau udah was-was, imunnya jatuh. Nah, itu kaitan psikologi orang dengan dirinya. Dan itu sudah terjadi sejak zaman Rasulullah. Ya. Terus wa ma'al khalqi fi akhlaqi, mereka juga bagus adabnya kepada makhluk. Orangnya santai. Kalau bahasanya dia tinggal di Melayu, gaya Melayu dia. Tinggal di Betawi, gaya Betawi dia. Tinggal di Jawa, gaya Jawa dia. Tinggal di Arab, ya gaya orang Arab dia. Kira-kira begitu. Jadi ngikutin mizah fi kulli sya'nin, ya. Dimanapun dia ada, dia ngikutin candaan ala mereka. Nah, lalu sudah dibahas sebelumnya. Ini biar hangat aja nih ya. Nah, ini perlu antum hafalkan. 4 ilmu yang keluar dari mulut wali. Udah ini aja nih. Hafalin lagi. Ilmu bad'i. Apa artinya? Masa lalu. Alam-alam masa lalu. Terus kedua. Misak. Piagam alam semesta. Sahadat alam semesta. Bahasa alam semesta. Bahasa tumbuhan, segala macam. Maka dia bisa bicara sama pohon. Nabi ketika jalan di bebatuan Mekah, pegunungan Mekah, apa kata batu? Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Belum diangkat jadi Rasul tuh, udah dipanggil Nabi. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Beliau karena mengerti bahasa pohon, tumbuhan, bebatuan, nggak kaget. Kalau antum kan nggak kuat, ya. Orang dikasih tahu di sini ada macam-macam aja udah ketakutan, ya. Maka anak privat pada kabur. Semester kemarin nggak ada yang balik. Ditambah ada pandemi, yang kedua banyak jinnya. Sekarang Masya Allah, Alhamdulillah ya, udah aman. Kayak gitu minta kasyaf. Gila nanti. Jadi udahlah ya, kalau emang nggak siap nggak usah minta kasyaf. Minta zikirnya aja. Minta istiqomahnya. Maka nahnu natlubul istiqamah. La natlubul karamah. Kita minta istiqomah, nggak minta karamah. Kalau sudah istiqomah, nanti karamah dapat. Gitu. Kalau orang mau cari karamah, nanti jadi dukun. Uskun. Ustadz plus dukun. Mau begitu? Penampilan ustadz, kiai. Tapi dalamannya kahin, ya, dukun. Nah, ilmu ketiga, ilmu maqadir. Ilmu keempat, ilmu huruf. Maka kita tegaskan, teman-teman, ayya syakhsin idda'a annahu mahdiyun au yubaya bi annahu mahdi. Siapa saja yang mengaku dia mahdi, siapa saja yang dibayat jadi Imam Mahdi, antum tinggal tanya, boleh nanya ini, punya nggak ada ilmu ini? Kalau enggak, fahuwa mudda'i wa huwa laysa bimahdi alladhi kunna nantazirhu. Itu bukan Mahdi yang kita tunggu. Ya, bukan Mahdi yang kita tunggu. Baik. Walau kana lahu atba' miliarat, ya. Walaupun dia punya pengikut jutaan, miliaran orang, kita nggak ada urusan. Karena Nabi Muhammad waktu berjuang di Madinah awal tahun pertama kedua, Ahlul Badar cuma 313. Berarti Al-Mahdi dan Mahdiyin pengikutnya nggak banyak. Ya, nggak akan banyak.